informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kondisi virus sebenarnya. Dan hari ini kita sangat berbahagia dia didampingi oleh Dinas Kesehatan dan juga dari TNI Polri dan juga ada juru bicara. Nah, Pak Sekda, kita sudah melihat bagaimana Pak Sekda sudah mengantarkan untuk penjemputan vaksin ke Medan, kalau nggak silap Pak Sekda. Kemudian Bapak sudah menerima dengan baik vaksin yang sudah ada di Padang Laustara. Nah, untuk tindak lanjut selanjutnya, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Padang Laustara, Pak Sekda? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, khususnya kepada seluruh masyarakat Padang Laustara. Pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, pada pagi hari ini terima kasih kepada Pak Kadis Kominfo yang telah menggagas pertemuan ini, sehingga informasi yang telah dan akan dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk Kabupaten Padang Laustara dapat terinformasi secara baik kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang pertama, Satuan Tugas Penanganan COVID Padang Laustara, sebagaimana sama-sama kita ketahui, telah hadir bersama kita Pak Dandim 0212 yang diwakili oleh Pak Perwira Penghubung Mayor Hasran Harahap. Selamat datang Pak Pabung. Kemudian yang mewakili Pak Kapolres Tapanuli Selatan Pak Tampu Bolon, dan saat ini sebagai Wakapolsek Padang Bolak, ya Pak. Ya, selamat datang Pak Wakapolsek, dan juga Ibu Kadis Kesehatan, dan juga Dr. Aprida, Pak Kadis Kominfo yang tidak asing lagi saya kira, apalagi saudara Zulfikar dan saudara yang satu lagi yang sudah sering tampil di hadapan kita bersama, sudah cantik ramah lagi beliau ini ya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, terhindar dari COVID-19. Baik Pak Jul, sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa untuk Kabupaten Padang Laustara sesuai dengan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas. Satuan Tugas ini adalah terdiri dari pemerintah daerah, yaitu Bupati Padang Laustara dan seluruh jajaran, dan juga Porkopinda. Porkopinda termasuk dari Polres, dari Kodim, kemudian dari Kejaksaan Negeri Padang Laustara, dan juga yang lain-lain. Dari hasil itu, dalam rangka menyambut program nasional pelaksanaan vaksin COVID-19 yang di tingkat pusat dan mungkin provinsi sudah dilaksanakan, khususnya kita di Padang Laustara, mulai tanggal 31 Januari itu setelah kita persiapkan pemberangkatan penjemputan vaksin COVID di Provinsi Sumatera Utara. Ya, sebagaimana kita penjemputan ini lengkap dikawal oleh tim pengamanan, baik dari TNI maupun kepolisian, mulai dari saat pemberangkatan hari Minggu pagi jam 10. Kita berangkatkan dari depan kantor Bupati. Alhamdulillah pada tanggal 1 hari Senin itu sudah tiba di Padang Laustara sekitar jam 8.30, dan kita simpan di gudang farmasi di Dinkes Kabupaten Padang Laustara. Alhamdulillah vaksin sudah sampai di kita dan sekarang sudah siap untuk dilaksanakan di tahap pertama untuk 10 orang, yaitu pejabat daerah Padang Laustara dan juga dari Porkopinda. Ini yang mewakili nantinya di tahap pertama 10 orang, dan sebagaimana vaksin yang kita terima itu adalah sebanyak 2.600 ampul. Jadi untuk dijatahkan tahap pertama ini 1.300 orang. 10 orang itu adalah sudah ditentukan, dan selanjutnya nanti setelah kita laksanakan baru sisanya untuk tenaga kesehatan yang ada di Padang Laustara. Saya kira inilah persiapan kita untuk itu sebetulnya Pak Jul,
sudah dilaksanakan persiapan mulai dari tanggal 19 Januari dengan segala yang diperlukan. Kita tunjuk pejabat-pejabat PPIP namanya, itu 10 orang. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat yang selama ini barangkali banyak hoak, banyak cerita yang mungkin mengganggu opini ataupun cara berpikir kita bahwa vaksin Sinovac ini adalah bisa membahayakan. Tidak, ini khususnya di Padang Lawas Utara, pemerintah daerah yaitu Bupati Padang Lawas Utara itu yang pertama nanti yang kita vaksin. Baru dilanjutkan dengan Pak Kajari dari Kodim, dari Polres, dan juga saya sendiri selaku sekretaris daerah masuk di 10 besar bersama Kadis Kominfo, Kadis Kesehatan, dan beberapa pejabat lainnya. Saya kira ini yang telah kita persiapkan Pak Jul. Kami berharap bahwa masyarakat jangan ragu, jangan bimbang, karena vaksin ini aman untuk sebagai peningkatan daya tahan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Baik Pak Sekda, saya pikir cukup jelas tadi telah disampaikan beberapa tahapan yang akan kita laksanakan sampai proses vaksinisasi. Nah, dulu para pejabat dan juga di lingkungan Forkopimda, ada Pak Bupati, Pak Sekda, dan juga Pak Kapolres nanti. Ini kenapa mereka yang harus divaksin? Kan ini jadi pertanyaannya pertama kali Pak Sekda. Kenapa tidak masyarakat yang divaksin duluan? Kenapa yang masyarakat yang sakit? Nah, mungkin ini bagaimana meyakinkan masyarakat bahwasanya apa sebenarnya tujuannya seperti itu kira-kira Pak Sekda? Sebetulnya kenapa harus Pak Bupati yang duluan dan jajaran Forkopimda? Ini kan berawal dari mungkin adanya keraguan dari beberapa yang terjadi berdasarkan hoak-hoak yang muncul, sehingga mulai dari tingkat pusat itu didahului oleh Pak Presiden, kemudian di tingkat provinsi juga didahului Pak Gubernur, kita juga di Pemkab Padang Lawas Utara akan didahului oleh Pak Bupati Padang Lawas Utara untuk meyakinkan bahwa vaksin ini adalah aman untuk seluruh masyarakat. Seperti yang saya dengar disampaikan oleh Pak Gubernur Sumatera Utara waktu itu kan, jika memang vaksin ini tidak aman, tentulah saya yang duluan nanti merasa tidak aman. Alhamdulillah beliau sudah divaksin, sampai saat ini beliau sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua warga masyarakat Padang Lawas Utara khususnya dan seluruh bangsa Indonesia setelah divaksin nantinya tentu meningkat, artinya daya tahan tubuh terhadap pandemi COVID-19 ini. Saya kira demikian Pak Jul. Baik Pak Sekda, saya pikir apa yang disampaikan Pak Sekda saya sudah menjawab beberapa representasi dari pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Padang Lawas Utara khususnya, di mana bukan adanya sebuah diskriminasi bahwasanya para pejabat didahulukan untuk divaksin, tidak. Hanya saja untuk meyakinkan masyarakat ketika nanti adanya proses vaksinisasi secara massal, sehingga tidak ada penolakan dari masyarakat, seperti itu kira-kira Pak Iya, Sekda. betul Pak Jul. Baik, untuk sementara saya padakan dulu untuk Pak Sekda. Kita menuju ke Nakes, nanti akan disambung oleh Pak juru bicara. Jadi dari tenaga kesehatan sendiri, kita ketahui bahwa ada yang informasi disampaikan Pak Sekda lebih kurang 2.600 AM. Artinya 2.600 orang yang akan mendapatkan vaksinasi ini, atau seperti apa kira-kira akan kita laksanakan di tahapan selanjutnya? Apakah di pihak para pejabat yang akan dilaksanakan vaksinisasi, setelah itu siapa lagi yang akan mendapatkan ini, dan bagaimana proses pendistribusiannya? Silakan. Terima kasih. Saya akan menjawab. Untuk jumlah vaksin yang kita terima memang 2.600 ampul. Khusus untuk Kabupaten Paluta, dengan perincian 10 itu untuk pejabat publik esensial itu ada 10 orang, kemudian selebihnya ada tenaga kesehatan. Jadi untuk tenaga kesehatan memang jumlahnya 2.600 ampul, tapi itu penyuntikannya sebanyak 2 kali. Jadi tidak 2.600 orang, tapi itu dibagi 2 karena ada jadwal penyuntikan. Penyuntikan pertama, kemudian 2 minggu setelahnya ada penyuntikan kedua, sehingga nanti tidak tertotal 2.600 orang, tapi itu dibagi 2. Sama seperti pejabat esensial, kita itu 10 orang, tapi nanti vaksin yang disiapkan itu ada 20, tapi itu untuk penyuntikan sebanyak 2 kali. Kemudian
Oke, sebelum lanjut ke situ Pak, ada poin yang sangat menarik tadi Bu, yang Ibu sampaikan bahwasanya proses vaksinasi itu 2 kali proses. Dalam jangka range waktunya kira-kira berapa hari atau berapa jam setelah dilaksanakan vaksin itu? Jangka waktu 2 minggu akan dilakukan penyuntikan yang kedua. Jadi kalau kita laksanakan nanti di tanggal 9, Oke. 2 minggu setelah tanggal 9 kita akan laksanakan penyuntikan yang kedua. Itu harus dilaksanakan. Itulah SOP yang seharusnya. Ya, protapnya seperti itu, penyuntikan dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi kalaupun kita nerima 2.600 ampul itu dibagi 2. Berarti tidak 2.600 orang. Baik, saya pikir harus saya sampaikan juga kepada masyarakat Padang Utara poin yang Ibu sampaikan itu bahwa saya sangat penting. Di mana nanti suatu saat ketika proses ini berjalan, vaksinasi telah dilaksanakan di lapangan dan juga di masyarakat di grassroots, itu dilaksanakan 2 kali. Artinya kalau tidak tuntas proses vaksinasi ini dianggap gagal. Seperti itu kira-kira nanti Bu ya. Baik, silakan. Untuk poin selanjutnya. Kalau untuk teknisnya, injeksi vaksinasi COVID-19 ini yang sudah kita terima memang injeksi pertama kita lakukan launching di tanggal 9 untuk 10 pejabat esensial. Kemudian nanti di tanggal 10 kita sudah mendistribusikan ini ke seluruh puskesmas dengan beberapa tim yang sudah kita siapkan. Kemarin kita koordinasi dengan TNI Polri beserta BPBD untuk mendistribusikan vaksin yang ada di gudang farmasi ke puskesmas yang kita punya, ada 17 puskesmas serta 1 RSUD Gunung Tua. Jadi ini nanti kita launchingkan di tanggal 9 yang untuk pejabat esensial yang sudah kita tetapkan beberapa hari sebelumnya. Kemudian nanti di tanggal 10 kita ada pendistribusian untuk puskesmas, ini sudah dibagi tim. Kebetulan untuk Kabupaten Padang Lawas Utara kita sudah membagi tim untuk pendistribusian vaksin ke puskesmas. Oke. Nah, ini kami dari Dinas Kesehatan sebagai teknis ini mengharapkan pada seluruh puskesmas apabila memang vaksin ini sudah sampai di puskesmas, kalau memang waktunya cukup, karena ini ada beberapa puskesmas yang jarak tempuhnya jauh, Oke. yang dekat dengan Dinas Kesehatan dengan jarak tempuh yang tidak terlalu memakan waktu lama, ini kami sudah membuat perencanaan untuk langsung dilaksanakan vaksinasi. Jadi untuk nakes-nakes kita yang ada di puskesmas itu dari teknisnya dari Dinas Kesehatan. Baik, itu kan Ibu sampaikan tadi untuk mendistribusikan. Nah, bagaimana dalam hal itu, apakah sudah dilaksanakan vaksin langsung ketika didistribusikan? Kami harapkan untuk puskesmas ini kami sudah melaksanakan, sudah memerintahkan kepada seluruh puskesmas untuk simulasi. Oke. Simulasi pelaksanaan vaksinasi di seluruh puskesmas dan persiapan untuk pelaksanaannya. Jadi untuk beberapa puskesmas yang memang jarak tempuhnya dekat dari Dinas Kesehatan, karena kebetulan vaksin kita diletakkan di gudang farmasi Dinas Kesehatan. Kalau memang jarak tempuhnya cepat, kalau tidak ada masalah di perjalanan, ini langsung kita laksanakan vaksinasi. Oke. Kemarin kami koordinasi dengan TNI Polri seperti Oke. itu. Jadi kita mengejar waktu karena ada waktu yang harus kita kejar. Jadi harus cepat dilaksanakan. Bu, tadi data yang sudah diperoleh yang untuk dilaksanakan vaksinnya sudah direpresentasikan? Sudah. Apakah seluruh nakes di Padang Lawas Utara ataupun memang beberapa orang atau seperti apa? Bu Kadis? Jadi diharapkan seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Padang Lawas Utara ini mendapatkan vaksinasi. Tapi kita melihat juga ada beberapa kondisi yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi. Jadi ini nanti ada tahapan screening nanti ketika akan pemberian vaksinasi. Berarti tahapannya itu masih panjang Bu Kadis ya, karena masih dilakukan untuk katakanlah lulus screening ataupun di cross check atau katakanlah secara medisnya itu apa namanya itu Bu. Semua harus dilihat dulu kondisi fisiknya ataupun histori dari kesehatan seperti itu Bu. Ketika kita akan memvaksinasi itu sudah ada tim vaksinator namanya di Iya. puskesmas yang sudah dilatih. Ini ada beberapa meja, ada 4 meja. Nah nanti dimulai dari pendaftaran screening sampai nanti pada akhirnya pelaksanaan penyuntikan vaksin. Oke. Nah screening itu nanti dilakukan pada meja kedua. Meja pertama dia pendaftaran, meja kedua dia screening, dan begitu seterusnya. Oke, target selesai untuk proses awal untuk nakes Bu Kadis. Kalau kami ditargetkan di akhir bulan 2 harus selesai sampai penyuntikan tahap kedua. Tahap kedua, dan itu sudah rampung dengan posisi 2.600 yang sudah kita miliki. Apakah sudah merepresentasikan seluruh nakes yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara Bu Kadis? Masing-masing puskesmas kita kan sudah terdata jumlah tenaga
Bukadis bila ada masyarakat dari kalangan masyarakat yang ingin meminta, dia ingin bersegera divaksin karena dia sudah tahu bahwasanya vaksin sudah berhadir vaksin dari KPP Utara, karena kekhawatiran yang begitu berlebihan, jadi dia ingin divaksin cepat. Itu bagaimana tindakan yang harus kita laksanakan, apalagi dinas kesehatan? Ini ada beberapa tahapan untuk penerimaan vaksin. Untuk tahap pertama ini ditentukan untuk nakes seluruhnya Indonesia. Pada seluruh Indonesia itu tahap pertama adalah tenaga kesehatan. Oke. Kemudian nanti ada tahap kedua TNI Polri. Kemudian tahap ketiga nanti ada masyarakat yang berhubungan dengan publik. Nah, kemudian nanti tahap keempatnya mungkin masyarakat secara umum. Oke, Jadi baik. ada 4 tahapan. Tahapan pertama ini memang tenaga kesehatan sebagai prioritas utama karena mereka memang ada di garda terdepan untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Oke, intinya para nakes inilah yang diutamakan sehingga untuk menyelamatkan lebih awal seperti itu, bukan Bu. Kita ke Bu Kabit. Bu Frida, dari kriteria yang boleh divaksin itu kira-kira seperti apa, Bu Kabit? Ya, untuk kriteria yang boleh divaksin itu, yang salah satunya ya umurnya 18 sampai 59 tahun. 18 sampai 59 tahun. Oke. Tidak sedang hamil dan menyusui, Tidak sedang hamil dan menyusui. tidak ada komorbid penyakitnya, dan sudah pernah mengidap terkena konfirmasi COVID-19, itu yang tidak akan dilakukan vaksinasi untuk tahap pertama ini. Cuma mungkin nanti kita tidak tahu ya, bisa saja dari perkembangan ilmunya bisa saja nanti yang sudah konfirmasi akan dilaksanakan vaksinasi, tapi untuk saat ini yang sudah konfirmasi tidak mendapatkan vaksinasi. Tentunya Bu Kabit, kan ada sebuah penolakan-penolakan. Apa tindakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sendiri terhadap itu? Ya, mungkin kalau ada penolakan kita akan melakukan edukasi lagi Oke. kepada masyarakat ataupun kepada nakesnya agar mereka mau untuk vaksinasi ini. Oke, baik, mungkin itu tugas kita bersama bagaimana nanti meyakinkan nakes ini sehingga mereka divaksin seperti itu, Bu Kabit dan juga Bu Kadis. Terus ada satu lagi pertanyaan Bu Kadis, ini kan ada 2 kali proses pemvaksinan. Jadi dalam kurang waktu dari vaksin pertama yang kedua ada 2 minggu. Nah, jika nanti misal yang si nakes dalam vaksin pertama daya imun dia berkurang. Nah, jadi untuk pemvaksinasi yang kedua dia masih bisa boleh divaksin atau bagaimana? Mungkin nanti kan kalau pada saat pelaksanaan vaksinasi yang kedua kan nanti ada lagi screening. Jadi pada saat dia screening, jika keadaannya kurang sehat mungkin akan ditunda beberapa hari sampai Oke. keadaannya sudah membaik. Oh, gitu. Berarti ada penundaan untuk divaksin ya, Dok, ya? Berarti kalau SOP-nya dia itu harus 2 kali vaksin seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih. Kita nanti akan lanjutkan untuk diskusinya. Bapak Bung, izin Bapak Bung saya diskusi. Hari ini kita melihat bahwasanya proses vaksinasi sudah sampai di sini. Tentunya TNI Polri sesuai dengan disampaikan oleh Panglima bahwasanya TNI dan Polri pasti akan mengawal proses vaksinasi ini berjalan sampai ke daerah. Nah, hari ini sebagai perwira penghubung, apa yang akan kita laksanakan untuk melakukan pengawalan ini, Bapak Bung? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Baik, Bang. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas waktu ini. Kami sampaikan dulu di sini tugas kami adalah membantu pemerintah. Kemudian kita bersinergi dengan kepolisian dalam rangka mengawal vaksinasi ini. Itu sudah kita lakukan. Mulai dari penjemputan dari Medan sudah kita lakukan, kami dari TNI dan Polri sudah sama-sama mengawal sampai penjemputan dari Medan sampai ke Paluta. Oke. Itu atas
ini tetap mendukung. Nanti selanjutnya kami akan mengawal dari gudang farmasi Kabupaten Maluku sampai kami kawal nanti ke puskesmas yang dituju. Nanti ada Badan Ramil, ada Perbinsa. Namun di sini kami sampaikan salam hormat dari Bapak Komandan Kodim 10212 Selatan. Beliau sesungguhnya hadir di tempat kita ini, tapi karena sesuatu hal beliau berikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Baik, Pak Bung, bahwasanya tadi komitmen dari awal sudah disampaikannya dan juga pengawalan tentunya akan dilaksanakan sampai tahapannya selesai seperti itu, Pak Bung. Baik, Pak Polres, Wakapolsek di sini mewakili Polres, Bang Tampu Bolon. Bang Tampu Bolon, kita melihat kemarin itu dari proses awal bagaimana proses ketika awal-awal mulai dari COVID-19 ini ada Pak Kapolres juga ikut melaksanakan penyemprotan disinfektan dan juga TNI Polri melakukan pengawalan penjemputan vaksin. Hari ini vaksin sudah berhadir dan sudah ada di daerah kita ini, Pak Wakapolsek. Nah, apa yang akan dilaksanakan untuk melakukan pengamanan ini dan meyakinkan masyarakat bahwasanya vaksin ini bisa dipergunakan untuk masyarakat? Karena kita ketahui ketika TNI Polri dan juga pemerintah melaksanakan ini dan juga divaksin, tentunya harapan kita masyarakat juga akan ikut divaksin seperti itu. Kira-kira Pak Tampu Bolon, apa yang akan dilaksanakan proses pengamanannya, Pak? Terima kasih. Rekan-rekan teman Maesa yang saya hormati, para peserta yang rapat pada pagi berbahagia. Kami dari Polri, saya mewakili Pak Kapolsek, kami Kapolsek ada tugas di Medan, saya mewakili. Kami telah mempersiapkan pengamanan. Mulai diawali dari pertama penjemputan dan sudah hadir di Kabupaten Maluku. Gudang farmasi juga sudah kita amankan, kita perintahkan anggota untuk melaksanakan tugasnya di gudang farmasi. Kemudian pengamanan untuk pendistribusian tanggal 10 Februari sampai tanggal 11. Ini ada 6 tim terbagi 2 tim. Tim pertama 3 tim tanggal 10, 3 polisi, 3 TNI, ditambah petugas dinas kesehatan untuk mendistribusikan ke puskesmas yang telah ditentukan di tanggal 10. Tanggal 11 juga sudah ditentukan, itu di Simundol, Spiongon, nanti petugas polsek sama dan ramilnya ada yang tugasnya di situ. Cuma dari kita setelah nanti pendistribusian di tanggal 10 oleh ke puskesmas tertentu, ini di sana itu diterima oleh kepala puskesmas, Babinsa sama Babin Kaptimas untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan surat perintah pengamanan vaksin di puskesmas itu. Baik sudah nanti terlaksana vaksinnya ataupun ada yang berlebih, ini nanti akan koordinasi dengan kepala puskesmas apakah diamankan di situ atau dibawa ke dinas kesehatan. Dan ini sudah kita tindak lanjuti 2 hari lewat rapatnya di dinas kesehatan yang dipimpin oleh kepala dinas kesehatan. Ini sudah dibagi tugasnya. Jadi kita tinggal pengamanannya tanggal 10 dan tanggal 11. Cuma satu kekurangan kita, maunya dari Satuan Gugus Depan itu membuat surat kepada Kodim, karena Kodim ada 3 lokasi. Itu di Pergadutan masuk sana lokasinya ke daerah kita, baru Spiongon, baru Gunung Tua, ada 3. Kalau kami 2, Spiongon sama Gunung Tua. Jadi gugus depan telah membuat surat kepada yang bersangkutan agar mereka datang penjemputan untuk pendistribusian vaksin di tanggal 11. Nah, saya rasa itu aja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tampu. Jadi yang poin yang Bapak sampaikan mungkin kalau di
Polsek dan juga Babinsa dan Babinsa dan Kaptina, iya, sudah ready menerima vaksin ini. Tentunya nanti beberapa poin ataupun surat yang akan disampaikan kepada pihak Kodim dan juga mungkin akan catatan bagi Bu Kadis nanti untuk menyampaikan pada pimpinan kita. Baik, beberapa poin yang disampaikan, tentunya hal ini informasi yang baik itu bagaimana masyarakat harusnya menerima poin-poin tentang vaksinasi ini. Nah, hari ini juga kita berhadir Pak Kadis Komunikasi dan Informatika, Bapak Lera Rusdi, di mana beliau ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan sebagai juru bicara bagaimana tahapan proses-proses pendistribusian pelaksanaan vaksinasi di daerah Kabupaten Padang Utara, sehingga tentunya kami berharap kepada masyarakat, khususnya masyarakat Padang Utara, bahwasanya informasi yang ingin Anda dapatkan secara akurat, silahkan Anda datang ke Dinas Komunikasi dan Informatika ataupun ke gugus tugas, dan di mana ada beberapa poin yang penting Pak Kadis yang kemarin kita ketahui bahwasanya begitu banyak hoax tentang vaksinasi ini. Nah, di sini kami sampaikan, persilakan kepada Bapak Kadis untuk menyampaikan informasi-informasi tentang vaksinasi, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Jul atas kesempatan yang diberikan. Izin Pak Sekda. Alhamdulillah pada rekan-rekan sekalian, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya pada kesempatan live streaming persiapan vaksinasi COVID-19 Kabupaten Padang Lawas Utara yang insya Allah akan kita gelar perdana di tanggal 9 hari Selasa yang akan datang. Hal ini merupakan puncak dari proses vaksinasi, di mana kalau sudah seperti halnya kita mengikuti daerah-daerah yang lain sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh Kemenkes, Kabupaten Padang Lawas Utara terjadwal di tanggal 9 Februari 2021 untuk melakukan vaksinasi perdana yang didahului nantinya oleh Pak Bupati bersama 9 orang pejabat esensial yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka vaksinasi ini, kita di tim Satuan Tugas Kabupaten Padang Lawas Utara tentunya tidak terlepas menghadapi berbagai serangan hoax terkait dengan vaksinasi itu sendiri. Kita akui memang kita baru lari 20, hoaxnya sudah lari 100 Pak Pabung. Jadi terus terang kita cukup kewalahan dengan berita-berita hoax ini, karena semua sudah diputarbalikkan informasinya. Ada katanya bahwa pengadaan mulai dari awal sebenarnya bahwa COVID ini tidak ada katanya. COVID itu bukan yang diada-adakan oleh pemerintah katanya, karena kalau seseorang sudah ditetapkan sebagai positif, pasien terkonfirmasi, rumah sakitnya akan menerima kucuran dana 90 juta atau segala macam, ya. Kemudian setelah adanya virus ini nanti akan diikuti dengan pengadaan vaksin. Itulah vaksinasi, proses vaksinasi yang akan kita adakan nanti. Katanya vaksinasi itu hanya untuk memperkaya orang per orang, ya, untuk melipat gandakan bisnis dari orang-orang kaya dunia katanya. Ada juga itu bentuk kerjasama yang terselubung antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina, macam hoax yang kita hadapi. Bahkan ada kemarin banyak beredar di internet kalau kita lihat bahwa katanya setelah divaksin banyak orang yang jatuh meninggal gitu ya, segala macam. Ada yang lumpuh, ada yang stroke, segala macam, ya. Alhamdulillah pemerintah dalam hal ini tidak bosan-bosannya untuk melaksanakan upaya mentangkal hoax, khususnya kami dari bidang komunikasi publik, ya, di Satgas masing-masing
dihimpun dalam suatu grup WA pemerintah yang terdiri dari pemerintah daerah se-Indonesia. Kita masuk ke dalam tim tangkal hoax Indonesia bagian barat, Pak Bung. Jadi di situ setiap harinya itu data hoax yang masuk itu diupdate. Kemudian dilabeli hoax atas berita-berita yang beredar pada satu hari sebelumnya. Contohnya pada hari ini beredar surat edaran petunjuk perkuliahan tatap muka di UMSU Medan, ya. Dan itu sudah dikonfirmasi kepada pihak universitas yang ternyata memang hoax. Kemudian ada lagi banyak kita lihat beredar di internet foto atau video-video kepala puskesmas yang takut disuntik, ada polisi yang takut disuntik. Kalau yang hari ini masuk itu Menteri Kesehatan Thailand katanya menangis saat mendapat vaksin COVID-19. Setelah dikonfirmasi Pak kebenarannya, ternyata itu bukan Menteri Kesehatan Thailand, dan video itu sendiri sudah beredar di 2018 yang lalu. Dan masih banyak lagi memang konten-konten hoax yang beredar di internet. Ada juga yang memang seperti nyata dia Pak, sudah dibuat, ada meja-meja seperti 4 meja yang disampaikan oleh Ibu Kadis Kesehatan tadi, seperti memang benar-benar sedang proses vaksinasi, kemudian yang bersangkutan jatuh pingsan. Setelah kita verifikasi ternyata itu memang simulasi di Sulawesi. Nah, tapi di judul hoaxnya itu bahwa pasien itu meninggal setelah divaksinasi, hanya beberapa menit setelah divaksinasi. Nah, ternyata itu video simulasinya diputarbalikkan kepada masyarakat. Makanya banyak masyarakat di grassroots, ya, di tingkat bawah, yang kita terima informasinya bahwa katanya di sana sudah jatuh sekian orang yang meninggal setelah divaksin, di sana sudah meninggal sekian. Divaksin apanya, sedangkan saya belum menerima vaksinnya, kan gitu Pak. Itu memang sudah kita jawab berbagai macam berita hoaxnya. Kita Kabupaten Padang Lawas Utara ini belum menerima vaksin. Vaksin pemaksinan perdana itu nanti di tanggal 9. Bagaimana mungkin korbannya sudah jatuh, kan gitu. Memang terus kita upayakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang vaksinasi itu sendiri. Kemudian untuk kita pahami bersama bahwa untuk mengatasi wabah pandemi corona ini, pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara khususnya dan pemerintah Indonesia pada umumnya sudah berkorban ataupun menggelontorkan cukup anggaran yang besar untuk menghadapi pandemi ini. Jangan lagi kita perberat dengan isu-isu yang tidak benar, ya. Termasuk pengadaan vaksin itu sendiri biayanya cukup tinggi, bukan biaya yang sedikit sebenarnya untuk pengadaan vaksin ini. Kemudian untuk menangkal hoax-hoax yang disampaikan di luar sana, pemerintah sudah berupaya maksimal. Kalau saya menilai sudah berupaya cukup maksimal, termasuk dengan Forkopimda ataupun kepala daerah, mulai dari presiden, gubernur, bupati, itu divaksin terlebih dahulu sebelum masyarakatnya divaksin. Itu termasuk salah satu upaya yang cukup efektif kalau menurut saya untuk menangkal hoax itu sendiri. Kemudian kita sendiri di pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara ini Pak Jul, untuk upaya vaksinasi tahap pertama ini sebenarnya kita relatif lebih mudah upaya yang kita butuhkan, karena yang mau divaksin ini tenaga kesehatan ya Pak. Iya. Yang otomatis, yang notabene memang tenaga kesehatan ini berada di bawah koordinasi Pemda. Jadi untuk penekanan-penekanannya agar penolakan itu seminimal mungkin bisa kita upayakan secara maksimal seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabid P2P tadi. Kalau memang masih ada penolakan, kita coba untuk
terus memberikan edukasi kepada yang bersangkutan agar nanti tidak ada lagi penolakan-penolakan. Kemudian pemerintah juga sudah mengeluarkan sertifikasi halal dari MUI, ya. Kemudian ada juga surat persetujuan dari Badan POM. Kalau makanya kami sampaikan di sini, apalagi kurangnya sebenarnya, apalagi yang masih diragukan oleh masyarakat, bahwa vaksinasi ini memang sangat kita butuhkan dan tidak mungkin pemerintah suatu negara mengorbankan dengan vaksin-vaksin yang bermasalah tentunya Pak Jul. Ya, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Kadis, saya pikir apa yang disampaikan Pak Kadis tadi sudah merepresentasi apa yang telah pertanyaan-pertanyaan dari para netizen, di mana kadang Pak Sekda dan juga Pak Kadis bahwasanya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, mereka hanya menghabiskan anggaran saja, tidak ada efek dominan terhadap kaitan-kaitan atau program-program yang telah dilaksanakan. Nah, saya pikir ini memang tugas kita dari pemerintah dari Dinas Komunikasi seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, bahwasanya pemerintah pusat sudah mengeluarkan begitu banyak biaya seperti itu Pak Kadis ya. Nah, kita ketahui sebelum ke Pak Sekda, bahwasanya Bu Kadis sebagai tenaga kesehatan, sebenarnya vaksin ini kan bukan hanya ini saja yang sudah ada gitu. Lebih kurang sudah ada 30 vaksin yang telah terlahir di katakanlah di dunia ini. Ya, sehingga saya pikir apa yang menjadi kira-kira begitu banyak penolakan seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, begitu banyak hoax, padahal pemerintah pusat sudah mengeluarkan banyak biaya dan juga sampai pemerintah pusat sudah ada namanya, mohon maaf Pak Kadis, apa percepatan ekonomi nasional. Dan ini sudah dilaksanakan dalam upaya perbaikan ekonomi dan juga supaya perbaikan kesehatan. Sebenarnya vaksin ini apa sih sebenarnya Bu Kadis, Bu Dokter? Sudah berapa banyak vaksin yang ada di Indonesia, di dunia ini? Bagaimana sebenarnya sejarah dari vaksin ini? Silakan Bu Dokter. Sebenarnya vaksinasi ini kita sudah pernah lama. Iya. Tapi ini ada beberapa macam vaksinasi. Kalau yang biasa kita kenal namanya imunisasi. Oke. Imunisasi untuk bayi balita. Ada 5 dasar imunisasi. Oke. Nah, ini Vaksin itu sama dengan imunisasi seperti itu ya? itu tetap diberikan kepada bayi balita yang dari mulai baru lahir pun dia sudah diberikan imunisasi. Oke. Namanya vaksin HB0. Mm-mm. Nah, hanya saja saat ini kan karena pandemi COVID-19, penyakitnya pun mungkin masih baru ya kita dengar. Jadi ada beberapa mungkin keraguan di lapisan masyarakat bahwasanya vaksin ini tidak qualified ataupun vaksin ini hanya sebagai percobaan atau apa. Sebenarnya kita ya sudah lama mengenal vaksin. Imunisasi itu sudah lama ada. Mungkin kita yang ada di ruangan ini juga sudah pernah menerima namanya imunisasi. Tapi imunisasi itu yang diberikan adalah vaksin. Contohnya vaksin HB0, vaksin BCG, vaksin campak, vaksin DPT, gitu kan, vaksin hepatitis. Sama seperti ketika kita akan menunaikan ibadah haji atau umroh, kita menerima vaksin namanya vaksin meningitis, vaksin influenza. Iya. Nah, ini yang saat ini namanya vaksin COVID-19. Oke. Namanya semuanya vaksin. Nah, sebenarnya sudah lama kita mengenal vaksin. Nah, hanya saja ini tadi banyak orang-orang yang membuat ini isunya menjadi besar dan hoaxnya tadi yang disebut Sebagai Pak Kadis kan? Kepala Dinas Kominfo. Jadi dibesar-besarkan. Sementara kita sudah lama mengenal vaksin. Penyebutannya saja kalau itu namanya imunisasi. Padahal yang diberikan imunisasi itu adalah vaksin. Nah, sama seperti saat ini juga vaksin COVID-19. Ya, imunisasi sama. Yang diberikan imunisasi adalah vaksin. Jadi mungkin itu tadilah ada beberapa hoax yang memang dibesar-besarkan. Harus sama-sama kita mengkanter isu itu seperti itu kira-kira. Bayi baru lahir aja Sudah menerima vaksin, nah? dia 0 sampai 7 hari sudah menerima Vaksin. vaksin HB0. Oke. Alhamdulillah masyarakat Indonesia sehat-sehat yang sudah diberikan vaksin. Kemudian nanti dia setelah beberapa bulan menerima lagi namanya vaksin hepatitis, vaksin DPT, vaksin campak. Nah, baru bayi
tidak ada perlu kekhawatiran yang terlalu tinggi. Tidak perlu khawatir terhadap vaksin ini. Mungkin kalau dulu ada tagline-nya Indonesia bebas polio, itu kenapa bisa Indonesia bebas polio? Tentunya karena sudah divaksin seperti itu, Bu, ya. Bukan berarti karena sudah ada obatnya seperti itu, Bu. Dan artinya memang COVID-19 ini akan selalu berdampingan dengan kita. Seperti itu kira-kira, Bu. Seperti itu. Jadi kan Selama sebelum ada divaksin, pastinya akan kena juga suatu saat. ya, jadi begini, kalau kita diberikan vaksin, Ya. tetap kita menjaga. Vaksin itu bukan satu-satunya yang bisa membuat kita terbebas dari Oke. COVID-19 ataupun terbebas dari penyakit-penyakit yang lain, contohnya seperti imunisasi atau vaksin yang lainnya. Tetap kita menjaga daya imunitas kita tetap tinggi dengan beberapa macam teknis yang sudah memang biasa kita edukasikan kepada masyarakat, misalnya makanan sehat, olahraga teratur, nah seperti itu. Jadi walaupun kita diberikan vaksin COVID-19 yang namanya 3M Ya. atau sekarang menambah menjadi 2 lagi, yang Ya, jadi 5. 5M, itu tetap kita jalankan. Jangan hanya karena kita setelah divaksin kita bebas berkeliaran, Oke. tidak pakai masker, tidak menjaga diri kita jaga jarak ataupun tetap berkerumun. Nah, itu tidak boleh. Tetap Seorang yang sudah pernah divaksin masih Harus- berkemungkinan bisa terpapar COVID ya Bu Dokter ya. tetap kita walaupun sudah divaksinasi tetap protokol kesehatan ya tetap kita laksanakan. Karena kita tidak bisa tahu kapan daya tahan tubuh kita ini menurun atau meningkat. Ya, yang pasti pada saat kita masih merasakan kita harus menjaga protokol kesehatan, kita harus tetap jaga. Oke, baik. Dokter Pak Ju, Ya. ada pertanyaan yang masuk ke kami. Untuk puskesmas yang jarak tempuhnya jauh, kemudian bagaimana pendistribusiannya? Kemudian bagaimana keamanan vaksin tersebut dengan jarak yang cukup jauh? Gimana itu Bu Dokter? Masih kita sudah koordinasi kemarin oleh dengan TNI Polri. Ini ada beberapa puskesmas yang memang jarak tempuhnya jauh. Maka kenapa kita membagi 6 tim di dalam pendistribusian vaksin? Itu tim pertama itu di tanggal 10, kemudian berlanjut di tim berikutnya di tanggal 11. Di tanggal 11 kita mengkonsentrasikan ini pendistribusian untuk puskesmas yang jarak tempuhnya jauh. Contohnya seperti Pasir Putih, Sibiobio, dan Apakadungan. Nah ini khusus. Jadi kita berusaha on time mengeluarkan vaksin dari gudang farmasi itu jam 8 pagi untuk bisa menempuh perjalanan ke Sibiobio itu kurang lebih perjalanan hampir 6 jam. Jadi kita usahakan jarak tempuh dan waktu yang kita butuhkan ini kita lebih efektifkan sehingga vaksin ini masih tetap baik. Nah, untuk pendistribusian vaksin ini kita sudah mempunyai tempat. Jadi sudah ada tempatnya yang tetap terjaga suhu untuk vaksin tersebut. Jadi mudah-mudahan alhamdulillah seperti perjalanan vaksin dari Medan sampai ke Kabupaten Padang Lawas Utara itu sudah dikemas dengan keadaan yang baik dan menjaga suhu sehingga ketika sampai di Palukas tetap masih baik keadaannya. Begitu juga dengan nanti pendistribusian ke daerah yang terpencil. Kalau untuk keamanan vaksin itu sendiri, apakah ada masa dalam 10 jam atau beberapa jam ketahanannya? Bagaimana itu Dokter? Kalau untuk vaksin yang sudah masuk ini, ketika kita memang membawanya, ini kita usahakan tetap dalam suhu yang terjaga. Itu ada beberapa alat yang dimasukkan nanti di dalam itu untuk menjaga tetap suhu ini terjaga seperti ada toolpack nanti diberikan. Jadi untuk Sibiobio itu dari Kabupaten Padang Lawas Utara ini menempuh perjalanan sekitar 6 jam. Nah, kami pikir kalau 6 jam ini masih terjaga suhunya. Karena dari Medan aja sampai ke Kabupaten Padang Lawas Utara menempuh waktu sekitar 10 sampai 12 jam, suhunya masih tetap terjaga. Nanti kami juga mengemasnya sama seperti protap yang sudah ditentukan oleh kesehatan, bagaimana mengemas vaksin ini supaya suhunya tidak berubah. Baik, Bu Dokter. Kita ke Pak Sekda. Pak Sekda, kita ketahui bahwasanya konsentrasi dari pusat dan juga pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mulai tahun 2019 akhir dan sampai 2021 awal ini. Konsentrasi pemikiran pemerintah daerah terhadap
proses di mana bagaimana pemulihan ekonomi, bagaimana menjaga kesehatan dari masyarakat, apapun yang terpenting yang dari persoalan ini yang perlu masyarakat harus ketahui, Pak Sekda. Baik, terima kasih Pak Julia. Saya kira poin penting dari hal yang terjadi terhadap pandemi COVID-19 mulai dari akhir 2019 ya, yang paling dominan itu dimulai dari awal 2020 sampai sekarang, alhamdulillah sudah secara perlahan barangkali ya. Poin penting yang dapat kita ambil di sini yang pertama terkait dengan tadi ada disinggung ya pemulihan ekonomi ya. Jadi pemulihan ekonomi ini juga sangat penting karena dampak daripada pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan itu sangat signifikan. Biar bagaimanapun dari segi aktivitas dan juga dari aspek keuangan itu sangat terganggu. Oleh karena itu dari pemulihan ekonomi, pemerintah pusat dan juga melalui pemerintah daerah sudah melakukan upaya-upaya terkait dengan pemulihan ekonomi. Sebagai contoh dari pemerintah daerah itu sudah dilakukan pemberian bantuan-bantuan BLT, bantuan langsung tunai terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan harapan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah itu bahwa ekonomi masyarakat bisa berjalan paling tidak standar terpenuhi. Ini yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan juga banyak kucuran-kucuran bantuan dari pemerintah pusat terhadap seluruh masyarakat yang terdampak daripada pandemi COVID-19, terutama di bidang ekonomi ya. Kemudian poin penting lainnya yang perlu kita garis bawahi dari pandemi COVID-19 ini adalah dampaknya memang cukup komprehensif, artinya menyeluruh kepada seluruh pergerakan aktivitas manusia. Oleh karena itu, saya kira kita harus tetap punya komitmen lah, punya komitmen seluruh masyarakat bahwa protokol kesehatan itu menjadi ukuran yang harus kita pedomani dan kita laksanakan secara berkelanjutan. Kalau seperti kemarin masih 3M ya Pak Jul ya, tapi belakangan ada instruksi Kapolri ya Pak Wakapolsek. Walaupun saya lihat di instruksi itu mungkin dikhususkan kepada Jawa dan Bali, tapi itu tetap berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melakukan 5M. Jadi sudah menjadi 5M. Ya, tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan dan juga mencegah mobilisasi massa. Saya kira gitu ya Pak Wakapolsek. Ini jadi 5M menjadi standar bagi kita seluruh masyarakat untuk menghindari penularan pandemi COVID-19. Tadi Pak ada poin yang cukup menarik. Yang pertama, proses pemulihan ekonomi nasional itu masih dilanjut. Apakah BLT itu masih berjalan sampai sekarang Pak Sekda? Yang kemudian itu poin pertama. Yang kedua, kalaupun sudah divaksin, proses protokol kesehatan tetap berjalan. Iya. Jadi yang pertama pemulihan ekonomi terkait dengan BLT atau bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat ya mungkin kita sekarang masih selektif ya, sangat selektif karena perkembangan perekonomian sudah mulai kelihatan mulai berkembang ya. Oleh karena itu dari pemerintah walaupun nantinya itu BLT dikucurkan mungkin cukup selektif. Dan anggaran-anggaran dari pemerintah pusat baik itu pinjaman-pinjaman melalui masyarakat ataupun ekonomi UMKM itu sudah dikucurkan sebetulnya Pak Jul. Pinjaman-pinjaman lunak tanpa agunan, malah ada bunga sangat rendah. Itu diperuntukkan kepada seluruh masyarakat yang pelaku usaha kecil menengah. Itu saya kira pergerakan ekonomi kita kan di situ sebetulnya ruhnya di ekonomi UMKM. Itu saya kira kalau di pemulihan ekonomi ya. Kemudian terkait dengan vaksin tadi, ya itu tadi seperti yang disampaikan Bu Kadis Kesehatan,
kalaupun sudah divaksin, bukan berarti sudah kebal terhadap seluruh penyakit. Tidak, kita tetap sama. Yang sudah divaksin juga tetap mematuhi protokol kesehatan, karena pencegahan itu adalah lebih baik daripada kita nanti sudah diserang oleh virus itu. Saya kira ini kata kuncinya Pak Jul ya. Ada memang kalau sudah divaksin saya nanti saya sudah hore, sudah bebas pulsa, sudah kemana-mana, tidak seperti itu. Memang ada sinyalemen seperti itu, tapi bukan demikian. Bu Kadis tadi sudah menyatakan protokol kesehatan tetap sama-sama kita patuhi. Saya kira demikian Pak Jul. Oke Pak Sekda, saya pikir beberapa poin penting sudah Bapak sampaikan, bahwasanya protokol kesehatan akan tetap dilaksanakan, tentu tetap menjaga 5M yang tadi Pak. Baik, sebagai penutup Pak Sekda, mewakili para narasumber hari ini, apa harapan Pak Sekda terhadap pemerintah daerah khususnya ASN dan juga terhadap masyarakat Padang Utara? Silakan sampaikan Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Jul ya, pada akhirnya, dan juga kepada Pak Bung, Pak Wakapolsek, dan juga Ibu Kadis Kesehatan beserta Dr. Abrida, dan juga Pak Kadis Kominfo ya, Pak Jul, dan satu orang lagi tak usah disebut namanya semua ya. Jadi atas pertemuan kita hari ini, kita dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Padang Lawas Utara, yang pertama mengharapkan kepada kita semua dan seluruh masyarakat Padang Lawas Utara, tetap kita berkomitmen untuk melaksanakan protokol kesehatan. Tadinya protokol kesehatan itu 3M, sekarang sudah menjadi 5M. Jadi M-nya 5. Yang pertama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mencegah mobilisasi massa. Ya, tadi malam atau kemarin saya mendapat WR dari Pak Kapolsek ya, Pak Kapolsek Padang Bolak, bahwa ada satu kejadian kerumunan di Kota Medan ya Pak. Ya, ada pertandingan futsal tidak salah, itu menimbulkan keramaian yang cukup signifikan, sehingga ada dampak besar yang ditimbulkannya, sehingga Pak Kapolsek melalui WA itu untuk menghimbau kepada kita semua untuk tetap menghindari kerumunan, hindari mobilisasi massa. Jadi barangkali kita juga dari Satuan Tugas nanti akan melakukan itu untuk mensosialisasikannya kepada seluruh lapisan masyarakat, karena kalau tidak salah ada Kapolsek ya yang dicopot, dan juga Kanit Reskrim di Kota Medan itu dicopot gara-gara itu, dan panitia kegiatan itu sekarang sudah jadi tersangka di Poldasu Pak ya, di Poldasu. Jadi ini memang jelas konsekuensi hukumnya dan juga dampaknya terhadap seluruh masyarakat itu jelas. Makanya hukumnya ke depan terkait dengan protokol kesehatan ini kita semakin tegas dan mensosialisasikan dan mengedukasi seluruh masyarakat. Kalau kita harapkan di Padang Lawas Utara tidak adalah yang terkait dengan persoalan hukum ya Pak Tampu Bolon, semua teredukasi dan tersosialisasi gayung bersambut untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi saya kira ini pesan-pesan dari Satuan Tugas Pengamanan COVID-19 Kabupaten Padang Lawas Utara. Kiranya kita Padang Lawas Utara setelah vaksin ini berlangsung secara keseluruhan tetap sehat dan semuanya punya imunitas tinggi, pandemi COVID cepat berlalu dan seluruh masyarakat terlindungi dari pandemi COVID-19. Saya kira demikian Pak Jul terakhir. Baik, terima kasih banyak Pak Sekda atas representasi tadi mengekspos semua persoalan-persoalan COVID-19 yang ada di Kabupaten Padang Utara. Terima kasih banyak Pak sudah sama-sama bersama kita, Pak Kadis Kominfo dan juga Ibu Kadis Kesehatan dan Pak Pabung dan juga dari Pak Kapolsek. Nah, baik para netizen dimanapun Anda berada, ada beberapa poin penting tadi yang telah disampaikan oleh para narasumber kita, baik dari pemerintah daerah dan juga pihak Forkopimda, yang mana setelah vaksin ini aman untuk dilaksanakan dan juga aman untuk masyarakat. Tentunya nanti sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Dinas Kesehatan. Nah, dan juga proses pengamanan yang ada di Padang Lawas Utara tetap juga melaksanakan protokol kesehatan seperti yang disampaikan Pak Sekda. Ketika hal itu berlaku di Medan ataupun Sumatera Utara, tentunya hal itu juga berlaku di Padang Lawas Utara. Saya pikir itu saja poin yang penting, bahwasanya
vaksin ini aman dan sudah ada di Kabupaten Panglao Utara, dan proses pendistribusiannya nanti akan diatur oleh pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat. Nah, tentu kami sampaikan juga kepada netizen di mana Dinas Komunikasi dan Informatika hanya mengelola akun Pemkab Panglao Utara untuk Facebook dan juga Instagram Pemkab Panglao Utara dan juga YouTube akun Panglao Utara official. Nah, yang melalui Pak Kadis Leirar Rusdi menyampaikan bahwasanya tidak ada akun selain dari itu, apalagi akun yang mengatasnamakan Bapak Bupati Panglao Utara Andar Amin Harahap, yang mana tentunya akun yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika adalah akun Pemkab Panglao Utara. Nah, bila mana ada pihak-pihak yang dirugikan dalam hal itu, silakan Anda berkoordinasi dengan pihak keamanan ataupun kepolisian dan juga bisa koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Saya pikir seperti itu Pak Kadiza. Nah, untuk itu saya kembalikan pada Bu Liza. Aman untuk masyarakat Panglao Utara. Oke. Kita semua siap untuk divaksin. Siap. Baik Pak Sekda, terima kasih banyak. Ya.